Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini ya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali belajar ya, kembali meneruskan agenda pekanan ya, ngaji tahsin makanan setiap sore melanjutkan pembahasan tajwid di meneruskan ayat yang di pertemuan sebelumnya. Kita akan menyelesaikan surah Al-Mutaffifin ya. Surah Al-Mutaffifin terakhir kemarin sudah sampai di ayat 29 ya. Ayat 29 berarti hari ini ayat 30 dan seterusnya. Ya, kali ini mungkin akan agak berbeda ya konsepnya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi akan langsung saya coba contohkan ya bacaannya, kemudian kita bedah tajwidnya. Ya, setelah itu kalau ada yang mau mencoba silahkan, kalau tidak ada kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Ya, semoga ini sampai selesai nanti ke ayat 36. Kalau tidak selesai berarti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik, memasuki ayat ke-30, berarti di sini ya. Nah, di sini di ayat 30 ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Nah, dibacanya seperti itu ya, kurang lebihnya. Wa idza di sini ada huruf hamzah wa idza. Ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada huruf hamzah. Sering ya, ini sering sekali terjadi di para pembaca Al-Quran. Huruf hamzahnya ini terbaca dengan terayun. Nah, sehingga terbaca waidha. Nah, waidha. Dan ini memang sudah lumrah ya. Maka ini perlu kami ingatkan ya. Bahkan kemarin juga pas kami menguji beberapa guru Al-Quran pun juga sama seperti itu. Dan kebanyakan dari mereka tidak sadar ketika membaca dengan wa idza marru, wa idza. Maka ini hamzah di dalam qiraatnya Imam Asim ya. Kalau tidak ada kaidah khusus maka dia ditahqiqkan ya atau dijelaskan wai bukan wai ya, bukan wai. Kemudian di huruf ketiga ini ada huruf zal ya, ada alif setelah fathah pada huruf zal. Nah, itu juga banyak yang terjadi. Kemarin juga kita menemukan bahkan sekelas guru Al-Qur'an ya, masih ada yang membaca dengan huruf zai wa iza ya, wa iza za. Nah, maka ini perlu diperhatikan
benar-benar ya, agar yang keluar bukan bukan zai ya, tetapi betul adalah huruf zal ya, huruf zal, agar tidak berubah. Jadi jangan wa iza ya, tapi wa iza za ya, wa iza, dan ini dua harokat ya, ada alif setelah fathah, mad asli atau mad tabi'i. Kemudian di kata berikutnya itu ada huruf mim yang berharokat fathah ya. Ada huruf mim yang berharokat fathah. Nah, ini juga kami dapati sering sekali huruf mim ini, dan ini juga diingatkan oleh Imam Ibnul Jazari di dalam mukadimahnya, bahwasanya huruf mim itu sering terbaca tebal. Me. Ini diingatkan oleh Imam Ibnul Jazari. Berarti memang sering terjadi dan memang kita menemukan kasus yang sama ya. Sering sekali para pembaca Al-Quran itu menebalkan huruf mim yang harusnya tipis ya, terbaca tebal. Harusnya ma terbaca me. Meru, meru, terutama ketika depannya, nah ini kan depannya ro yang tebal. Nah, maka yang belakang biasanya ikut menebal. Maka ini perlu diperhatikan. Bukan meru tapi maru ya. Maru. Nah, seperti itu. Roknya ya, ke huruf ro, roknya berbaris dhammah dan ada tasdidnya. Roknya dibaca dengan tebal. Ru, ru ya. Dengan menaikkan pangkal lidah. Ya, naikkan pangkal lidah. Kalau maru, nah itu masih tipis ya. Dan di sini ada waw sukun setelah dhammah, maka mad asli dibaca dua harokat. Wa idza marru ru. Nah, ru ya. Nah, naikkan pangkal lidahnya agar roknya menebal. Kemudian lanjut ke kata berikutnya, ada bihim. Nah, bihim ini yang menjadi perhatian biasanya huruf yang di tengah. Ini ya, ada huruf H. Ini kalau huruf H ini keluar sifat khofaknya, nah, maka dia akan menjadi baina-baina ya, di antara H dengan H ya. Bim ya, bim. Nah, harusnya bihim. Ha, hi, hu. Wa iza marru bihim ya, bihim. Nah, dan kemudian di sini ada mim sukun. Mim sukun itu dia sifatnya tawasud ya, tawasud bukan syiddah. Maka jangan bihim tapi bihim ya, bihim ya. Nah, ke sini. Nah, dia jangan disiddahkan tetapi ditawasudkan, ditunaikan sesuai dengan sifat-sifatnya. Kemudian di akhir ayat 30, yatagho. Nah, yata tak itu ada sifat hamsnya, jangan lupa itu juga ditunaikan. Tetapi jangan berlebihan. Jangan yata ta, tapi cukup yata ya. Yatagho, ghain bersih ya. Jangan yatagho, gho ya. Jangan yatagho, gho. Enggak begitu. Kalau dia keluar serak-seraknya, nah dia pasti akan berubah ke huruf kho. Ya, kenapa? Karena memang ya dua huruf itu tempatnya sama. Nah, maka bedakan hurufnya antara huruf kho dengan huruf ghain. Dan tidak boleh diucapkan dengan mecucu ya, dengan monyong ya. Misal seperti ini ya. Ya tahu, ya tahu, wo, ya tahu, re. Dia tidak monyong karena bukan berharokat dhammah. Ya, monyong itu hanya untuk harokat dhammah. Nah, begitu ya.
Yadagho, ghainnya ada alif, nah, maka dibaca 2 harokat, kemudian mazun. Nah, ini mad arid disukun, ya, boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Nah, kalau kita biasanya pakai yang tengah-tengah, ya, pakai yang 4 harokat. Yataghamazun. Nah, begitu. Jadi contohnya saya ulang kembali, ya, saya contohkan bacaannya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau ada yang mau praktek membaca silahkan ya langsung saja angkat tangan ya. Nah, kalau nggak ada yang angkat tangan ya saya lanjutkan ke ayat berikutnya. Jadi silahkan yang pengen belajar ya, ya di ini apa namanya dimanfaatkan ya, mumpung ada. Oh ya ada ini ya, Ibu Nur Aini. Silahkan dibuka mic-nya, Ibu Nur Aini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ya, bagus Bu. Tinggal kurang ininya saja ya. Ghainnya agak kurang tebal sedikit. Tapi sudah bersih, sudah berbeda dengan kha ya. Sudah bagus. Sama tadi di sini memnya agak tertekan ya. Bihim ya tagha. Nah, itu memnya kan sifatnya tawasud ya, bukan sidah. Maka di ini ya dilembutkan ya, bukan apa, bukan dilembutkan tapi jangan disidahkan, tapi dialirkan sedikit. Nah, begitu ya, dialirkan sedikit. Bihim ya. Nah, seperti itu. Ya, enggak apa-apa. Boleh ulang. Boleh Boleh, ulang. kalau mau diulang boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Yuk, silakan kalau mau ulang, Bu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ya, bagus, Bu. Sudah lebih baik. Alhamdulillah. Cukup ya? Ya, Atau ada pertanyaan? ya Enggak ada? makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan yang kedua ada juga ini Pak Wahyudin. Silakan Pak Wahyudin dibuka mic-nya. Ayat 30. Mau bertanya boleh, mau praktek baca juga boleh. Itu saya mau bertanya Ustaz, Oh ya, terkait boleh. perbedaan rota tafkhim sama rota tarkik ya. Itu Ya. posisi lidahnya gimana Ustaz? Terkait rota tarkik, rota tafkhim, posisi lidahnya Ustaz. Masih Oh, bingung. kalau posisi lidahnya sama, Pak. Dia ada di ujung lidah, ya, langit-langit depan. Yang membedakan itu pangkal lidahnya, ya, pangkal lidahnya. Kalau dia itu ro tafkhim, maka pangkal lidahnya dinaikkan ke atas. Ro, nah begini. Ro, nah, ada yang mengganjal di atau menutupi di pangkal tenggorokan. Ro, arro, ru, arru, nah itu. Tapi kalau rok tipis, nah pangkal lidahnya diturunkan, dirilekskan ya. Sesuai dengan kita ketika ngomong roriru. Nah, arro, ya. Aru. Nah, beda kan? Aru dengan aru. Aru, aru. Nah, kalau yang aru kan tipis. Kalau aru, nah ini tebal. Nah, itu aja bedanya. Kalau tempat lidahnya gimana? Ya sama. Karena kan itu tempat keluarnya di situ. Kalau lidahnya dipindah, nanti malah jadi huruf yang lain ya. Jadi yang membedakan di pangkal lidahnya, apakah dia isti'la atau istifal.
Dan semua yang tebal itu biasanya isti'la, artinya pangkal lidahnya naik. Kalau yang tipis biasanya istifal atau pangkal lidahnya rileks atau turun. Seperti itu Pak Wahyudin. Bisa difahami? Siap, siap. Syukran. Ya, ya, Bisa silakan. Cukup? baca Oh baca ya, saja. Coba boleh, baca. boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مروا بهم يتغامزون. Ya, itu sudah bisa Pak Wahyudin. Pokoknya sudah bisa tebal. Tinggal ini Mantap. apa dikonsistenkan nanti untuk di huruf-huruf yang lainnya, ya. Begitu. Begitu Pak Wahyudin? Ya, Ustaz. Cukup, cukup ya. Ya, wa iyyakum. Ada lagi? Oh, ada lagi. Pak Fahri. Silakan Pak Fahri. Dibuka mic-nya. Halo, Pak Fahri. Tes, tes. Nah, belum respon ya. Ya, baik, kita skip dulu. Nanti kalau sudah respon, mungkin baru ke belakang. Kita lanjutkan ya di ayat 31. Nah, 31 ini agak panjang. Saya contohkan dulu bacaannya, nanti kita bahas tajwidnya. Kemudian kalau ada yang ingin ikut praktek, nanti seperti biasa angkat tangan ya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ya. Oh, Pak Fahri sudah keluar suaranya. Halo, Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan Pak. Mau bertanya atau mau mencoba membaca? Mencoba membaca Ustaz. Ya, silakan ayat 30 Pak. Ya. A'udzu billahi Jangan minasy Pak. A-nya dibuka. A, bukan E. A'udzu. A'udzu. Ya. A ya, hamzahnya A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ya, di sini Pak, meme-nya terlalu tertahan. Bihim ya meme-nya dialirkan sedikit, Pak, karena meme-nya itu sifatnya tawasub, ya, bukan syidah. Ya, coba sekali lagi, Pak. Ya. Ustaz. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ya, bagus, seperti itu. Cukup ya? Ada Ya. pertanyaan, Pak Fahri? Nggak ada? Nggak ada Ustaz. Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Di ayat 31. Nah, ayat 31 juga sama dibuka dengan wa idza. Nah, tadi sudah dijelaskan jangan sampai hamzahnya terayun ya. Wai, tapi wa i ya. Wa idza. Nah, zalnya juga jangan sampai tertukar dengan huruf zai. Bukan wa iza tapi wa idza. Nah, begitu kan. Nah, tapi karena di sini ada nun sukun ya, bertemu dengan qaf, ini ada ikhfa-nya, maka di sini langsung ya. Jadi zalnya tidak dibaca panjang 2 rakaat, tetapi langsung didengungkan. Nah, di sini ada yang namanya ikhfa ab'ad. Nah, ikhfa ab'ad. Nun sukun bertemu dengan qaf itu ikhfa ab'ad. Yaitu ikhfa yang jauh ya. Karena letaknya jauh dari huruf qaf. Maka ikhfa ab'ad itu dia
bunyinya adalah bunyi eng, ya, bunyi eng. Jadi dibaca dengan wa idau. Nah, tapi karena qafnya itu huruf isti'la atau huruf tebal, maka engnya juga menebal. Bukan wa idau ko, tapi wa idau ko. Ya, jadi pas dengung juga sudah dinaikkan pangkal lidahnya. Nah, karena kalau tidak dinaikkan, dia dengungnya tipis, nah agak rawan berubah menjadi kaf karena qaf dengan kaf itu sama-sama ikhfa ab'ad. Ya. Yang kaf tipis, yang qaf tebal. Nah, seperti itu. Kemudian lamnya satu harokat. Nah, di sini banyak sekali yang terbaca dengan dua, ya, karena mungkin terlalu ini ya, terlalu apa namanya, terlalu lengket ya hurufnya, begitu kan, terlalu berdesakan sehingga kadang banyak yang terlupa. Di sini terbacanya lamnya dua harokat, padahal di sini hanya cukup satu harokat saja. Kemudian bu, nah di sini ada huruf mat ya, waw sukun setelah dhammah bertemu dengan hamzah. Nah berarti ada huruf mat bertemu dengan hamzah pada kata yang berlainan. Nah, ini berarti mat jaiz mun fasil ya, dibacanya 4 atau 5 harokat. Tapi kita biasanya menggunakan yang 4 harokat. Nah, perlu diingat di sini kemarin ada yang baru kemarin ya, ada yang bertanya, mat jaiz boleh nggak dibaca Ustadz dengan 2 harokat? Nah, kok tanya begitu kenapa gitu kan? Karena katanya ada temannya yang bilang seperti itu. Nah, maka ini perlu kita luruskan ya, kita luruskan. Karena panduannya hanya ini apa namanya, istilah ya. Mat itu panjang ya, jaiz itu artinya boleh, sehingga matnya boleh dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Kalau 2 berarti boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Kan boleh dibaca lebih dari 2, berarti 2 enggak masalah. Nah itu kalau kita hanya berpedoman pada istilah yang kaku seperti itu. Nah yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwasanya kaidah tajwid itu akan selalu terikat pada kaidah qiraat ya, kaidah qiraat baik imam yang 7 ataupun imam yang 10. Nah, qiraat kita itu mengarah kepada qiraatnya Imam Asim dari Kufah ya. Nah, maka dilihat ya, qiraat kita itu qiraatnya Imam Asim meriwayat Hafs, Thoriq, Syatibiyah. Nah, di situ mad jaiz tidak ada pilihan kecuali hanya 4 atau 5 harokat saja. Maka ketika kita membaca 2 harokat, ya boleh, tetapi bukan pada qiraat Imam Asim, ya, di qiraat yang lain. Maka boleh enggak? Ya kalau kita sedang membaca qiraatnya Imam Asim riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah ya enggak boleh, begitu kan. Enggak boleh. Tapi kalau kita sedang membaca qiraat yang lain atau torik yang lain atau rawi yang lain yang memang ada kaidah seperti itu, maka silahkan. Nah, maka di sini enggak ada pilihan ya kecuali 4 atau 5 harokat. Termasuk di sini la ila ahlihimu, ini juga mad jaiz juga ya, mad munfasil ya, ini juga sama berarti ya, dibaca 4 atau 5 harokat ya, tidak ada pilihan yang kurang atau lebih daripada itu. Nah, di sini yang perlu jadi perhatian setelahnya adalah di huruf H ya, H sukun. Nah, ini beberapa di antara kita ada yang membaca dengan terpantul ahli, ahli ya, ahli. Nah, itu ada pantulannya ya, ada qalqalahnya. Maka kurang tepat ya.
harusnya ahli. Tapi jangan menjadi ya. Kalau dia menjadi hak. Nah, akhirnya haknya muncul sifat khofa menjadi baina-baina seperti yang tadi di sini ya, bihim. Nah, harusnya bihim menjadi bihim ya. Ahlihim juga sama ya. Di sini ada sama dengan yang ini tadi ya. Nun sukun ya bertemu dengan qaf lagi. Ya, maka ada ikhfa ab'ad yang jauh dan bertemu dengan huruf yang tebal atau huruf isti'la. Maka dengungannya juga dibaca dengan tebal. Ahlihimuqo ya. Bukan ahlihimunqo ya. Kalau mung tipis. Mungko nah itu tebal ya. Nah, qalabu nah ini sama ya tadi. Ini juga 2 harokat. Nah, kemudian ini ada fakihin. Nah, di sini juga kadang ada yang apa namanya terlena ya. Di sini beberapa kali kita mendengarkan di fakihin itu lebih nyaman memang dibaca fa-nya panjang. Nah, jadi di sini kadang terbacanya fakihin. Nah, apakah boleh dibaca seperti itu? Nah, boleh kalau kita membaca qiraat yang lain. Ya, begitu. Jadi kalau kita membaca qiraatnya Imam Hafiz ya, itu di situ pendek ya, fakihin. Ya. Tapi kalau nanti kita belajar Imam Syu'bah, nah, maka di sini dibaca panjang fakihin. Nah, itu adalah salah satu ini ya variasi dari beberapa imam dan semua sahih ya. Nah, tapi jangan dicampur-campur ya. Kalau kita di sini membaca Imam Hafiz ya, bukan Syu'bah. Maka ya tidak boleh dipanjangkan. Nah, seperti itu. Faki, kaf itu ada sifat hamznya, maka keluarkan ya sifat hamznya. Faki ya, bukan faki. Kalau faki, nah ini agak rawan tercampur dengan kof ya. Faki ya, faki, faki, hampir sama. Tapi keluarkan hamznya, tapi jangan berlebihan. Tidak perlu faki, ya. Tapi cukup sedikit saja faki, faki. Ya. Kemudian hin, ya ini juga tadi sama. Sudah ada beberapa huruf h di sini, ya. Nah, diperhatikan huruf H ini memang agak khusus. Banyak sekali yang tanpa disadari tercampur dengan H ya. Bahkan kemarin juga pas sedang menguji di guru Quran juga ya. Itu beberapa di antaranya masih ada yang haknya tertukar atau baina-baina antara hak dengan hak. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai ya haknya tertukar. Gimana caranya? Ya dilatih, begitu kan. Dilatih dan ditalakikan ya. Karena kalau dilatih saja kita nggak tahu ya sudah tepat ataukah belum. Nah, maka dilatih kemudian ditalakikan agar kita tahu apa yang kita baca itu sudah tepat ataukah belum. Ya, sekelas Rasul saja ya Nabi Muhammad SAW beliau bertalaki kepada malaikat Jibril ya. Para sahabat bertalaki kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka kita kok tidak mau bertalaki? Nah, ini menjadi agak repot ya sebenarnya. Nah, kita mengikuti bacaan siapa kan jadi tidak jelas. Ya, maka talaki itu menjadi budaya umat muslim yang sudah mulai menghilang. Tetapi di akhir-akhir
belakangan ini sudah mulai agak naik lagi ya. Nah, ini kita syukuri. Nah, jadi kita juga harus semangat ya untuk bertalaki ya kepada guru yang mutqin ya. Guru kami pun juga masih bertalaki dengan gurunya ya. Kami pun juga begitu, masih bertalaki kepada guru kami ya. Sampai kapan? Ya sampai akhir hayat ya insya Allah ya. Semoga Allah istiqomahkan. Jadi talaki itu bukan hanya untuk orang yang sedang belajar, tetapi ya itu adalah bagian dari sunnah Rasul yang kita kerjakan. Ya, seperti itu. Baik, saya contohkan dulu sekali lagi. Nanti kalau ada yang ingin bertanya ya atau ingin mencoba silakan bisa diangkat ya tangannya. Bisa raise hand. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, ada yang mau mencoba atau bertanya? Silahkan angkat tangannya. Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Oh, ada ya. Siapa dulu ini? Oh, Ibu Nur Aini dulu ya. Ya, silakan Bu Nur Aini dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza Wa wa i- idau ya. wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Di sini tambah Ibu tadi bunya sama ini ya, dengungnya masih terasa tipis ya. Coba Bu, sekali lagi Bu. Wa idza wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ya, masih ya. Enggak apa. Masih terasa tipis dengungnya ya masih wa idau qo. Nah, wa idau wa idau qo ya. Enggak apa-apa Wa nanti idzan qa wa ya, idzan qa. pangkal lidahnya dinaikkan, Bu. Enggak apa-apa Sekali ya. lagi boleh, Ustaz? Ya, boleh sekali lagi, silahkan. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ya, sudah lebih baik ya. Tinggal apa namanya dikonsistenkan ya. Di sini tadi sudah bagus ya. Di yang kedua yang agak berbeda tapi nggak apa-apa. Ya, ada peningkatan. Begitu ya, Bu Nur Aini ya. Iya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Terus Pak Wahyudin, silahkan Pak dibuka mic-nya. Ustaz mau bertanya dulu Ustaz. Ya, boleh silahkan. Ini Ustaz terkait ini kan pembagian IPA Ustaz ya, terkait IPA akrob, abad sama ausat ya Ustaz ya. Ya, Kan kalau akrob itu lebih ke lebih ke N ya Ustaz ya, bunyinya ya Ustaz ya. kalau dari hasil talaki yang saya dapatkan tidak lebih ke N sih Pak. Tetap ya, tetap dia mendengung ya. Jadi ifa akrob itu ifa yang samarnya paling tinggi. Jadi dia dijauhkan dari makhrajnya tak, dal, dan po. Tetapi dia tidak sampai ke huruf nun. Jadi bukan antum. Nah, kalau antum kan jadi N ya, N tapi didengungkan. Tapi al, al, antum. Nah, begitu. Jadi tidak Kalau tidak yang, apa ya. ya, Ustaz. Kalau yang ausat Ustaz, gimana tuh cara bedanya? Ausat kan lebih kalau saya baca buku tuh lebih ke NY gitu Ustaz. Kalau yang kalau yang abad itu udah pasti kan lebih ke eng gitu. Kalau ausat itu bunyinya seperti apa Ustaz?
Ya, kalau yang apa namanya abad bukan lebih ke eng lagi kalau kalau dari yang kami dapatkan memang eng bunyinya gitu kan. Memang bunyinya eng. Kalau yang ausat, nah itu bunyinya tergantung hurufnya. Karena kan hurufnya ada 10 kan ya. 3 di akrob, 2 di abad, 10 di ausat. Jadi ausat ini konsepnya adalah siap-siap mengucap huruf berikutnya. Jadi posisi lidahnya itu di apa namanya? Didekatkan menuju makhraj dari huruf yang dituju. Nah, kalau yang akrab tadi kan memang dia agak sedikit dijauhkan. Tapi kalau yang ausat dia didekatkan. Maka kalau misalnya bertemu dengan jim ya siap-siap menuju ke makhraj jimnya. Anja. Nah, kalau misalnya huruf shad maka also also. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, tapi kalau yang akrob tadi ya dia dijauhkan dari tak dal po, nah, tapi tidak sampai menyentuh ke nun. Karena kan itu berdekatan ya. Nun di langit-langit atas, tak dal to ada di gusi. Ya, itu memang agak apa namanya? Jaraknya nggak jauh begitu kan. Seperti itu. Nah, bunyinya memang setiap huruf nanti bisa berbeda-beda. Begitu, Pak Wahyudin. Kalau yang untuk ausat, karena kan 10 huruf tempatnya juga beda-beda. Begitu. Bisa difahami, Pak? Bisa Ustaz. Bisa ya? Ya, Alhamdulillah. Ini Ustaz Ada, mau baca saya coba. ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau membaca basmalah, ya, sinnya tunaikan dulu sifat rokhawahnya. Jangan bismillah, tapi bismi ya. Bismillahi, jangan bismillah, bismillah. Nah, itu sinnya nggak jelas ya. Nah, ini juga banyak dilakukan oleh para pembaca Al-Quran, maka perlu kita perbaiki. Sin punya sifat rokhawah, maka bismi ya, bismillahi ya. Silakan, Kak. Diulangi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ya, bagus ya. Eh, Tidak ada apa? Ya, tidak ada koreksi. Ya, semoga istiqomah untuk Pak Wahyudin. Sudah sering belajar tahsin, Pak? Siap Ustaz. Udah sih Ustaz, lumayan Ustaz. Masih Oh, jadi panggilan sih. oh ya, ya teruskan Pak belajarnya. Cukup, Pak? Cukup ya? Ya. Oh, ada Tapi lagi. ini Ustaz yang terkait yang enggak yang tadi Ustaz yang terkait akrob sama abad. Cuma kalau yang abad tuh paling jauh ya Ustaz ya, hurufnya ya. Ya, Jadi betul. ke eng ya Ustaz ya. Ya, Cuma kalau yang akrob dia tuh jauh cuma nggak gimana Ustaz? Nggak nyentuh itunya, lidahnya gitu. Huruf huruf akrab yang itu tanya itu tak sama danya. ya kalau tak itu kan di ujung lidah gusi kan, maka lidahnya jauhkan dari gusi. Ya, jauhkan dari gusi, dekatkan dengan nun, berarti dekatkan dengan langit-langit atas. Tetapi tidak sampai menyentuh nun. Kalau menyentuh nun nanti jadi n. An, an, nah begitu. Tapi jauhkan dari ta, jangan sampai menyentuh nun karena samarnya paling tinggi ya, sehingga dia ya mendekatnya nun lebih lebih dekat dengan nun. Nah begitu. Antum
bukan antum. Nah, seperti itu. Sekarang Ustaz. Ya, ya memang anu Pak, perlu diulang-ulang terus ya dan perlu disetorkan terus begitu. Nah, kadang kalau hanya sekali dua kali itu kadang beberapa orang masih ada yang mungkin bingung, ada yang mungkin kayaknya sama suaranya begitu kan dan lain sebagainya. Ya memang ini ya harus dilatih telinga dan juga lidahnya ya seperti itu. Begitu. Ada lagi? Tadi kayak ada lagi, nggak jadi ya. Baik. Pinter aja Oh, Ustaz pas ayat. oh ya, Sekarang Ustaz. ya, iya aku. Afwan ya. Pak Fahri, silakan Pak Fahri. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, meme-nya ditipiskan Pak, jangan ma ya. Ar-Rahmani bukan Ar-Rahmani, meni. Ma ya, ma. Ya. Bisa ulang Ustaz? Bilang. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Ya, bagus. Ya, tidak ada masalah ya. Semoga istiqomah untuk Pak Fahri. Oh, ada lagi. Pak Fahri sudah cukup? Syukran. Semoga Ustaz. Ya, Ustaz. Enggak. Ya, cukup. Ya, kita kalau cukup gantian berarti ya. Ada Pak Redo, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat. Ya, silahkan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Bu-nya dikonsistenkan, Pak. Cukup 2 harokat. Bufa, jangan bufa, bufa. Nah, di sini sudah 2, di belakang lebih dari 2. Nah, sama ininya dengungnya agak ditebalkan sedikit lagi ya. Nah, itu. Coba Pak, diulangi lagi Pak. Ya, diulang tak? Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau mat 2 harokat, ya maka semua dikonsistenkan panjangnya 2 harokat. Ya, karena kalau beda-beda, ya berarti berbeda kaidahnya. Biasanya, ya, gimana Pak Redo? Ya, Ya, cukup Pak? cukup tak? Ya, alhamdulillah. Jadi biasanya yang tidak konsisten itu di bab gunnah. Ya, tapi juga ada beberapa di bab mat ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Mana yang 2 rakaat, mana yang 4, mana yang 6 gitu kan. Nah, kalau gunnah biasanya di nun tasdid dan mim tasdid itu yang sempurna. Yang lainnya dianggapnya tidak sempurna sehingga kadang tidak konsisten. Padahal durasinya harusnya sama ya. Semua yang ada gunnahnya itu durasinya ditahan dengan durasi yang sama. Cuman di sini belum ada ya. Oh, ada tadi gunnahnya di sini ya. Ada nun sakin bertemu qaf. Nah, ini harus sama durasinya ya. Jangan ada yang lebih pendek ataupun lebih panjang. Nah, kita lanjutkan di ayat 32. Nah, 32 ini tidak panjang, tidak pendek ya, cukup ya.
Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, ini ada lagi-lagi wa idza lagi ya. Tadi sudah kita bahas. Jangan sampai hamzahnya terayun, jangan wai tapi wa idza. Roknya tebal ya, roknya tebal karena dia berharokat fathah. Maka ro wa idza ro, bukan wa idza ro. Kalau ro dia tipis, kalau ro ar-rahmani. Nah, itu roknya tebal. Kemudian di sini ada au ya, ada au berarti ini ada harfulin ya, atau ada huruf lin, yaitu ketika waw sukun didahului atau waw sukun setelah harokat fathah. Nah, maka sifatnya itu lin, lembut ya. Maka lembutkan saja membacanya dengan ra'auhum. Tidak perlu dihentakkan. Ra'auhum qalu. Nah, itu enggak tepat ya, karena di sini lin, mimnya tawasud. Nah, jangan ditekan untuk kedua-duanya. Di sini di huruf qaf ya ada alif setelah fathah, berarti qafnya dibaca dengan 2 harokat atau 1 alif atau 1 ayunan. Lu-nya ada mat ya, waw sukun setelah dhammah bertemu dengan hamzah. Maka ini juga mad jaiz ya, mad jaiz munfasil. Pilihannya hanya 4 atau 5 harokat ya, tidak ada yang 2 ataupun 6. Nah, setelah itu di sini ada nun bertasdid ya. Nun bertasdid ada gunnah musyaddadah. Maka tunaikan taronumnya ya. Jadi tunaikan taronumnya ditahan 3 harokat. Inna. Nah, seperti itu ya. Inna. Nah, itu masukkan ke rongga hidung. Tapi kalau ini memang sudah pasti masuk rongga hidung, tidak mungkin nun itu tidak masuk ke rongga hidung. Karena memang dia sudah defaultnya begitu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan itu masuk rongga hidung ataukah tidak. Nah, karena pasti masuk. Kalau nggak percaya silakan bilang inna tapi hidungnya ditutup. Pasti nggak akan keluar bunyinya. Nah, ini sudah pasti seperti itu. Kemudian haulai, ini yang depan mad jaiz, yang belakang mad wajib. Sama ya, keduanya sama, dibaca dengan kadar 4 atau 5 harokat. Dan hamzahnya jangan diayun, jangan haula, hau. Nah, tapi hau ya. Nah, begitu. Hau. Kemudian di kata yang terakhir, ini di ayat 32, di laubo ya, huruf bod. Nah, huruf bod itu dia termasuk huruf yang spesial ya di sini. Letaknya ada di sisi lidah, jadi di sini ya, di samping sini atau di samping sini ya, sisi lidah geraham atas. Boleh kanan, boleh kiri, atau boleh keduanya. Ya, silakan dipilih mana yang paling mudah. Apakah sisi kanan, ataukah sisi kiri, ya, atau malah kedua-duanya. Nah, dan ini punya sifat istiqolah, kemudian punya sifat isti'la, dan juga punya sifat idbaq. Ya. Jadi ini termasuk huruf yang memiliki ketebalan sempurna. Ada 4 huruf. Ini salah satunya.
Lawo, bo ya. Jangan lado gitu kan. Jangan juga lazo. Nah, kalau zo beda lagi atau lazo, zo. Zo itu berarti dia zal. Zal yang divokali o. Tapi lawo, bo, au. Nah, kalau sukun ini juga perlu berhati-hati ya. Cuman di sini yang sukun nggak ada ya. Nah, besok saja berarti kalau pas ketemu contoh yang sukun. Nah, ini ada alif setelah fathah di huruf dotnya bertemu dengan tasdid. Nah, maka berarti ini masuk ke dalam kaidah mad lazim ya. Mad lazim yang dibaca 6 harokat. Berarti huruf dotnya ini dibaca 6 harokat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah terbaca 6 harokat, ketika setelah huruf mat ya itu ada huruf yang bertasdid, maka huruf yang bertasdid itu dinaberkan. Lawol. Nah, ada hentakan dikit ol lun. Nah, kenapa begitu? Ya biar tasdidnya nggak hilang. Biasanya kalau nggak ada nabernya tasdidnya agak kurang kerasa. Nah, tapi ini sudah dilatih ya. Sudah sering kita latih bahkan setiap hari ketika membaca surah Al-Fatihah di ayat yang terakhir. Nah, itu juga sama ya. Ada huruf bod, ada huruf lam yang bertasdid. Nah, jadi tinggal ini saja, tinggal diulang kembali. Nah, itu untuk ayat 32. Lunnya berarti ya mat arid li sukun ya. Silakan dikonsistenkan 2, 4 atau 6 harokat. Ini dari tadi yang angkat tangan sama terus ya. Ya nggak apa-apa ya. Yang lain mungkin masih hanya ingin mendengarkan ya. Nggak apa-apa ya, silahkan ya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Baik, kita contohkan sekali lagi, kemudian yang nanti pengen bertanya atau membaca seperti tadi ya, silakan diangkat tangannya ya, raise hand. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya, seperti itu kurang lebihnya ya. Silahkan kalau ada yang mau angkat tangan, boleh. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Yo, ada Bu Nur Aini lagi, Pak Wahyudin lagi ya. Silahkan Bu Nur Aini, dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'awhum qalu innaha ula'i ladallun. Di sini kurang tebal ya, Bu. Sama di sini tadi sempat berhenti ya. Terus Iya, nggak kuat ngambil nafas. nafas ya. Ngambil nafas ya, ngambil nafas yaitu ini Bu, apa namanya? Sesuatu yang tidak diperbolehkan ya, mencuri nafas ketika membaca Al-Qur'an. Karena kaidahnya nggak ada, yang ada itu kaidah waqaf ya, kaidah saktah ya, kaidah qotok. Nah, kalau kaidah tanafus ya itu nggak ada ya. Maka kalau melakukan tanafus nanti bisa mencampur antara saktah, antara wakaf, sehingga jadi tidak jelas posisinya. Kalau nggak kuat nafasnya, ya silahkan berhenti di sini di qalu. Oh, Nah, tapi kalau berhenti di sini lunya 2 harokat ya, jangan dibaca 4 harokat. Terus mulai dari mana? Dari sini lagi. Qalu dan seterusnya sampai di akhir ya. Nah, tadi huruf dotnya masih tipis ya, masih belum
menebal. Silahkan. Mau diulang kembali? Ya, Ustaz. Ya, silahkan, Bu. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Nah, ini ya masih apa? Kurang tebal sama ini, Bu. Nah, nabernya, tasdidnya masih belum kerasa, masih ladallun, ladallun. Nah, jadi belum ada al dol. Nah, begitu. Jadi tasdidnya perlu ditambahkan sedikit lagi ya penekanannya. Kalau dalam kaidah tajwid namanya an-nabr. Ya, seperti itu. Begitu, Bu? Cukup atau mau sekali lagi? Ya, Boleh. ya, saya lagi ya. Ini kalau belum bisa berarti nanti untuk tambahan PR di rumah. Yuk, silakan, Bu. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya, sudah mulai menebal dikit ya. Tinggal disempurnakan lagi. Cuman nabernya masih masih ini ya, masih belum, masih kurang ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti dilatih di rumah ya, Bu Nur Aini ya. Iya, Ustaz. Gitu. Cukup ya, Bu? Ada pertanyaan? Enggak, Nggak Mas ada. Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan Pak Wahyudin. Buka Pak mic-nya, Pak. Bang Ustaz izin bertanya Ustaz. Oh ya, Terkait bertanya lagi ya. Ya, gimana Pak? Nggak apa-apa Pak, terkait santai. Apa Pak? terkait huruf do ya Ustaz. Itu kan huruf do kan makronya sisi lidah bertemu geram kiri sama atau kanan Ustaz ya. Ya, Pertanyaannya Ustaz, itu ujung lidahnya ke gusi atau gimana Ustaz? Ujung lidahnya nempel ke gusi atau gimana? ujung apa namanya? Ya, berarti di mana ya? Dia kan di geram atas. Geram atas berarti ya dia nempelnya di ini Pak, di gigi. Gigi Gigi. geraham yang kan geraham kan sampai sini ya, Ya Ustaz. ya kan? Nah, geraham kan sampai sini. Ya ujung. Jadi nempelnya itu, nah ini kan ya, ini misalnya ini geraham ya. Nah, nempelnya itu kan gini. Nah, jadi yang sisi depan itu juga nempelnya di sini. Walau, nah, au. Jadi bukan di sini ya, tapi tetap dia di geraham yang sebelah sini, begitu. Jadi yang ditempelkan itu dari sisi lidah yang paling belakang, kemudian tengah, kemudian sisi lidah yang depan. Jadi memang dia agak miring begini kan, kalau misal digambarkan ya. Tidak lurus. Kalau lurus begini kan dia sampai ke sini ya ujung lidahnya ya. Nah, Ya. tapi dibengkokkan ke sini. Au, bo, au, bo. Nah, begitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian Begitu, Pak. Ya, satu lagi Ustaz, terkait ya, sifat ini, sifat istiqolah Ustaz ya. Kan itu kan ada sifatnya seorang memajang ya Ustaz ya. ya. Itu kalau prakteknya gimana ya Ustaz? Seorang memajang itu maksudnya apa? Kalau istiqolah itu yang memanjang bukan suaranya, Pak. Kalau suaranya memanjang itu rokhawah ya. Kalau istiqolah itu yang memanjang hurufnya. Jadi prakteknya bagaimana? Prakteknya itu akan terasa ketika huruf dot itu dalam kondisi sukun atau dalam kondisi dia bertasydid. Nah, misal ketika kita membaca ini aja ya, yang sukun dulu. Misal di Mutaffifin kan ada ya ayat berapa itu? Hakun itu ayat berapa ya? Hmm, Ayat selanjutnya Ustaz itu. ayat selanjutnya ada ya? Ya, Malah nggak perhatian. Di mana, Pak? itu Ustaz.
Iya, Kita ayat yang ke-34. Oh iya ini ternyata kok ayat sebelumnya di sini ternyata ya. Nah ini ya, ini kan ada huruf dot yang sukun, nah, maka di sini harus ditunaikan istitolahnya, kemudian rokhawah dan lain sebagainya. Nah maka prakteknya begini, au ya, yau, yau hakun, nah, begitu. Jadi pastikan ininya ya. Istitolah itu menempelnya sisi lidah ya dari belakang ke depan itu tidak langsung begini tapi belakang dulu, kemudian tengah, kemudian yang depan. Maka yau, yau, yau hakun. Nah, termasuk ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu kan ada walau. Nah, bukan walau bo. Nah, kalau begitu istitolahnya belum tertunaikan. Jadi walau. Nah, pastikan menempel semua dulu, baru kemudian ditunaikan harokatnya. Nah, begitu. Biasanya sebagian orang itu langsung walau bo, begitu. Itu istitolahnya belum tertunaikan. Begitu, Pak Wahyudin. Bisa difahami? Oh, Ustaz, bisa. Bisa ya? Ya, Cukup alhamdulillah. itu, Ustaz. Ya, cukup. Cukup? Mau membaca atau tidak? Cukup aja, Ustaz. Cukup, ya, nggak apa-apa, cukup ya. Berarti kalau cukup, kita cukupkan ya. Sudah jam 5 ya. Sudah jam 5 berarti sampai ayat 32. Berarti pekan depan insya Allah kita lanjutkan di 33, 34 ya. Semoga sampai selesai ke ayat yang terakhir. Baik, alhamdulillah itu tadi beberapa hal yang kita bisa pelajari untuk di surah Al-Mutaffifin ya, semoga ada manfaatnya dan semoga menambah pemahaman kita ya terkait dengan huruf-huruf hijaiyah. Dan memang kalau kita belajar tajwid itu harus dengan praktek ya, karena tajwid itu ilmu bunyi, dia bukan ilmu teori atau ilmu tulisan. Jadi kalau hendak belajar, memang ya tidak perlu malu. Misalkan kadang beberapa ada yang aku malu karena masih banyak salahnya gitu kan. Justru karena masih banyak salahnya, itu jadi penyemangat untuk lebih rajin belajar. Kalau dalam kebaikan nggak usah malu ya. Nah, malu itu kalau kita mencuri ketahuan, nah itu baru silahkan ya. Malu nggak apa-apa ya. Memang harus malu ya, gitu kan. Jangan seperti sekarang ya, ya pencuri-pencuri di mana di atas sana begitu kan. Tapi nggak ada malunya begitu kan. Nah, semoga kita terhindar dari sifat-sifat orang-orang yang seperti itu. Naudzubillah. Baik, alhamdulillah semoga Allah mudahkan pemahaman kita, semoga Allah mudahkan lisan kita, dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan semoga Allah golongkan kita ke dalam bagiannya para sahabat-sahabat Al-Quran, insya Allah. Marilah kita akhiri forum kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.